Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nur Anita SPD, mahasiswa PPG, guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Negeri Gorontalo dengan NIM 12172522339 pada hari Senin 21 Juli 2025. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Bagaimana perasaannya Hamlia masuk ke dalam ruangan PK? Lumayan, Bu. Sedikit takut dan deg-degan, Bu. Santai saja, Nak, relax, tidak usah deg-degan. Sebelumnya Ananda ini lagi belajar atau tidak? Belajar, Bu. Belajar apa? Matematika, Bu. Apa sudah izin sama wali kelasnya? Sudah, Bu. Jadi sudah tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Sudah, Bu. Jadi begini ya, Nak. Hamlia, Ibu mendengarkan laporan dari wali kelasnya bahwa Hamlia ini ada sedikit masalah. Jadi intinya di sini kenapa Ibu panggil supaya masalah Ananda ini bisa kita temukan solusinya. Cita-cita Ananda mau jadi apa? Mau jadi bidan, Bu. Wah, bagus ya cita-citanya. Kalau boleh tahu, kenapa Hamlia mau jadi bidan? Supaya bisa membantu orang lain yang membutuhkan, Bu. Terutama orang yang sedang melahirkan. Saya suka melihat bidan-bidan yang selalu membantu ibu-ibu melahirkan. Wah, luar biasa ya cita-citanya Hamlia ini. Sangat mulia sekali. Baik, Nak, sebelum melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran. Kemudian juga masalah yang dihadapi Ananda ini bisa kita temukan solusinya. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai doa hari ini. Doa selesai. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ananda sudah bisa hadir di ruangan. Dan di sini Ananda bisa ceritakan semua tentang permasalahan yang Ananda hadapi saat ini. Insya Allah di sini Bu akan membantu Ananda. Bagaimana dengan posisi duduk Ananda? Apakah sudah nyaman atau mau pindah tempat duduk? Di sini saja, Bu. Sebelumnya memasuki layanan bimbingan individu ini, perlu Ibu sampaikan bahwa layanan kita ini adalah layanan bimbingan konseling individu, yang dimana Ibu bisa jelaskan yaitu konseling individu ini adalah proses bimbingan yang melibatkan interaksi antara konselor atau konseling atau klien, di mana layanan ini berusaha membantu orang yang sedang menghadapi masalah. Tujuan konseling untuk membantu Ananda memahami dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami oleh Ananda. Jadi intinya untuk membantu Hamlia memecahkan masalah atau memberikan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Hamlia ke depannya. Hamlia sudah tahu masalah apa sehingga dipanggil ke sini? Sudah, Bu. Coba jelaskan sama Ibu, apa masalahnya? Menurutnya motivasi belajar saya, Bu. Misalnya minat dan semangat saya dalam belajar kurang, Bu. Baik, Nah, selanjutnya dalam kegiatan konseling ini ada beberapa asas-asas yang perlu Ananda ketahui. Yang pertama di sini ada asas
kerahasiaan, di mana semua informasi atau semua yang Ananda sampaikan ke ibu terkait permasalahan Ananda hadapi, ibu guru akan merahasiakannya. Asas keterbukaan. Jadi, saya harapkan di sini Ananda bisa terbuka untuk mengungkapkan masalah dan menceritakan semua permasalahan yang Ananda alami. Intinya di sini kita bebas menceritakan semua masalah. Asas kesukarelaan. Jadi di sini tentunya Ananda datang ke tempat ini atau ke ruangan ibu atas dasar sukarela tanpa paksaan dari pihak mana ya? Tanpa paksaan dari pihak mana? Ya Bu, saya jenuh dan bosan. Jadi mungkin ini sedikit ya gambaran mengenai konseling individu kita di sini. Ibu akan memberikan gambaran yang akan ditempuh dalam kegiatan ini kurang lebih 30 menit. Jadi tahap pertama ini kita akan mengoperasi masalahnya. Jadi ini inti dari kegiatan kita, tapi sebelumnya ibu ingin Ananda lebih fokus dan semangat lagi atau relax dulu. Iya Bu. Angkat tangannya, fokus ya, atur nafas, tarik nafas, lepaskan. Satu kali lagi, atur nafas, tarik nafas, lepaskan. Bagaimana, sudah relax? Sudah Bu. Baik Hamlia, ibu mendapat laporan dari wali kelas bahwa Hamlia motivasi belajar menurun dalam proses pembelajaran. Jadi di sini ibu ingin membantu Ananda supaya masalah ini bisa diselesaikan. Hamlia bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu akan mendengarkan dengan seksama. Iya Bu, saya jenuh dan bosan dengan pembelajaran yang diberikan ibu dan bapak guru dan sering mengantuk di ruang pada saat proses pembelajaran berlangsung Bu. Apa yang membuat Ananda jenuh, bosan dan mengantuk nak? Yang membuat saya jenuh dan bosan karena pembelajaran yang diberikan bapak dan ibu guru terlalu monoton, dan yang membuat saya mengantuk di ruangan pada saat mengikuti proses belajar karena saya sering begadang Bu. Kenapa sampai begadang nak? Menonton Bu. Kalau menonton usahakan jangan sampai larut malam, karena itu akan mengganggu kesehatan Ananda sendiri dan bisa terlambat bangun tidur. Iya Bu. Bagaimana perasaan Hamlia sekarang setelah menceritakan semuanya? Sedikit lega Bu. Baiklah, ibu akan menjelaskan terkait tentang materi motivasi belajar. Bagaimana nak, sudah siap? Sudah Bu. Baik, perhatikan ya, perhatikan materi yang ibu ingin jelaskan. Motivasi belajar diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa untuk melakukan serangkaian kegiatan belajar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas guru adalah membangkitkan motivasi anak sehingga ia mau melakukan serangkaian kegiatan belajar. Motivasi siswa dapat timbul dari dalam diri individu. Motivasi intrinsik dan dapat timbul dari luar diri siswa. Motivasi ekstrinsik motivasi sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena orang yang tidak termotivasi untuk belajar tidak dapat melakukan kegiatan belajar. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul sebagai akibat dari dalam diri sendiri, diri individu, tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain.
Misalnya anak mau belajar karena ingin memperoleh ilmu pengetahuan atau ingin mendapatkan keterampilan tertentu. Ia akan rajin belajar tanpa ada suruhan dari orang lain. Teknik seltap merupakan bagian dari pendekatan rasional emotif, yaitu salah satu bentuk terapi kognitif emosi dan perilaku seltap adalah membicarakan yang terjadi dalam diri seseorang. Mengungkapkan teknik seltap merupakan salah satu teknis konseling yang digunakan untuk menyangkal keyakinan irasional dan membantu dalam ada beberapa langkah-langkah dalam menerapkan teknik seltap, yaitu tahap mendengarkan seltap. Pada tahap ini konselor mengarahkan konseling untuk mengungkapkan seltap negatif yang biasanya muncul pada situasi-situasi tertentu dalam tahap menuliskan seltap negatif. Pada tahap ini konselor mengarahkan konseling untuk menuliskan setiap seltap negatif yang dalam konseling dapat menuliskan dalam jumlah seltap yang telah disediakan mengenai seltap konseling. Setelah itu konseling membacakan yang telah dituliskan sehingga anggota kelompok yang lain dapat memberikan masukan atau saran tentang pernyataan positif yang tepat untuk setiap pernyataan negatif yang telah dibacakan dan dituliskan konseling dalam jurnal kegiatan tersebut. Tahap mengubah seltap negatif ke positif. Pada tahap ini konselor membantu konseling untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat ditantang dan diubah. Pada tahap ini konselor diarahkan untuk mengubah seltap negatif menjadi seltap positif. Tahap menetapkan seltap positif. Pada tahap ini konseling mampu menetapkan seltap positifnya dan akan melakukan seltap positif setiap hari. Bagaimana nak? Sudah mengerti dengan materi yang ibu jelaskan? Baiklah, saya akan memberikan soal mengenai materi yang tadi ibu bahas, yang ibu jelaskan. Buatlah sebuah rencana solusi yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi pada tabel di bawah ini. Jadi tulis nama dan kerjakan. Silahkan.
Sudah mengerti dengan soal yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Baca baik-baik soalnya. Iya, Bu. Jangan. Jadi soalnya baik-baik. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Ibu akan memberikan ya, motivasi belajar. Anda diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban dengan memberi tanda checklist pada kolom jawaban yang telah disediakan. Jawaban Anda tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Oleh karena itu dimohon agar mengisi sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya. Ya, jangan lupa tulis namanya dan juga sesuai dengan jawaban yang menurut Anda benar. Ya, silakan. Sudah mengerti dengan soalnya? Sudah, Bu. Ya, kelihatan.
Baca baik-baik dengan soal yang ada ya. Iya, Bu. Bukan jawabannya yang tepatnya. Iya, Bu. Tulis namanya, kelas, tanggal berapa.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah yakin dengan jawaban yang betul? Sudah, Bu. Bagaimana perasaan Anda setelah menceritakan permasalahan yang tadi? Senang, Bu. Baik, dalam layanan konseling ini Anda tidak usah khawatir, Ibu akan merahasiakannya semua. Jadi tetap semangat belajar ya. Iya, Bu. Jangan pernah begadang lagi. Iya, Bu. Harus tidur tepat waktu. Iya. Fokus terus ya belajarnya. Iya. Baiklah. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang menjadi permasalahan Ananda saat ini bisa terselesaikan. Sebelum kita menutup, terlebih dahulu Ibu akan mengajak Ananda untuk membaca doa. Baca doa, dimulai. Doa selesai. Jangan bosan-bosan belajar ya. Iya, Bu. Jadi saya tidak mau mendengarkan ada keluhan dari wali kelasnya lagi. Iya, Bu. Tetap semangat dan harus belajar terus. Iya, Bu. Kurangi begadang dan harus tidur tepat waktu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.